Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Richard Tahulending. Lewat video ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Firman Tuhan di dalam video ini saya berikan judul totalitas dalam mengikut Kristus. Mari kita langsung saja, kita akan buka Alkitab kita. Kita baca dari Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengikut Kristus itu tidak bisa kita lakukan dengan sembarangan. Tidak ada istilah mengikut Tuhan Yesus itu setengah-setengah, apalagi hanya asal-asalan atau ala kadarnya. Mengikut Tuhan Yesus harus dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang tinggi. Di dalam dunia kerja sekuler saja, seseorang pekerja dituntut untuk memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan di mana dia bekerja. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah kita sudah mengikut Kristus secara total? Sejauh mana loyalitas kita kepada Tuhan Yesus? Apakah selama ini kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa embel-embel lain? Ataukah pelayanan kita kepada Tuhan karena suatu tendensi? Mungkin karena uang atau mungkin juga demi popularitas. Ingatlah saudara, apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang murid Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Bapak Ibu bisa baca itu di Matius pasal 8 ayat 20 sampai dengan 21. Tuhan Yesus menegaskan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Matius pasal 8 ayat 22. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati di masa sekarang ini tidaklah mudah. Sebab ada banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang membuat orang mudah sekali berubah dan tidak lagi setia kepada Tuhan Yesus. Mengikut Kristus itu berarti kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus saja. Seperti yang tertulis di Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang arah pandangannya bukan lagi kepada Kristus, melainkan tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lebih mencintai dunia. Terkadang orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus lebih mencintai dunia daripada mengasihi Tuhan. Kita lebih mengikuti kehendak dan keinginan diri kita sendiri daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya dengan darahnya. Alkitab katakan yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Untuk itu sepatutnya lah kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk memuliakan namanya.
serta melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Dia. Di bagian lain firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang 20. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lebih bersemangat lagi untuk mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, godaan, badai dalam hidup, tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan, Tuhan terus akan menolong, membela kehidupan kita dan memberkati kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom.